warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Diuningsi. Kali ini kita akan membahas materi tentang transportasi melalui membran plasma. Review modul 1 PPPK Biologi. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah membran plasma. Membran plasma berfungsi mengontrol lalu lintas atau keluar masuknya zat, transportasi zat melalui membran plasma. Membran plasma bersifat selektif semi permeabel. Artinya yaitu membran plasma dapat dilalui dengan lebih mudah oleh beberapa zat daripada beberapa zat lainnya. Jadi selektif semi permeabel. Kemudian molekul yang dapat melewati membran plasma dengan mudah antara lain adalah air, kemudian etanol, CO2 dan oksigen. Kemudian molekul lain dapat melalui membran plasma membutuhkan mekanisme khusus. Contohnya adalah glukosa. Kemudian kita akan membahas transportasi melalui membran dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah transport aktif. Transport aktif menggerakkan molekul melintasi membran sel dari daerah konsentrasi rendah ke daerah konsentrasi tinggi atau yang pekat, dari encer ke pekat. Kemudian transport aktif memerlukan penggunaan energi. Selanjutnya, zat yang diserap adalah glukosa dan asam amino yang diserap usus kecil atau halus pada manusia. Yang termasuk transport aktif adalah pompa ion, endositosis, dan eksositosis. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah pompa ion. Pompa ion adalah transport ion melalui membran dengan cara melakukan pertukaran ion dari dalam sel dengan ion di luar sel. Nah, ini adalah gambar dari pompa ion. Pompa ion, pompa natrium kalium NaK yang melakukan pertukaran ion natrium, ion kalium melintasi membran plasma. Selanjutnya yang kedua adalah endositosis. Endositosis merupakan transport yang memerlukan energi. Nah, ini adalah gambar dari endositosis. Kalau kita perhatikan gambar, endositosis merupakan proses masuknya senyawa dari luar ke dalam sel melalui membran dengan cara pembungkusan senyawa atau cairan ekstraseluler dengan melakukan ke dalam sebagian membran. Selanjutnya yang ketiga adalah eksositosis. Eksositosis merupakan proses pengeluaran zat dari dalam sel keluar sel. Eksositosis terjadi pada sel-sel kelenjar di pankreas yang mengeluarkan enzim ke saluran pankreas yang bermuara di usus halus atau intestinum.
Ini adalah gambar dari eksositosis. Sekret terbungkus kantong membran yang selanjutnya melebar dan pecah. Kemudian, kantung membran tersebut bergabung kembali dengan membran plasma sehingga zat makanan akan dibuang keluar sel. Selanjutnya, yang kedua kita bicarakan adalah transportasi pasif. Transportasi pasif merupakan transport ion molekul senyawa dari luar atau dari dalam sel yang tidak memerlukan energi. Transportasi ini berlangsung karena adanya perbedaan konsentrasi antara zat yang berada di dalam sel dengan zat yang berada di luar sel. Zat-zat yang ditransport bergerak dari daerah konsentrasi tinggi atau pekat hingga daerah berkonsentrasi rendah atau encer. Transport pasif meliputi difusi dan osmosis. Sekarang kita bicarakan difusi. Apa itu difusi? Difusi merupakan penyebaran molekul-molekul suatu zat dari konsentrasi tinggi atau pekat ke konsentrasi rendah atau encer hingga terjadi keseimbangan konsentrasi. Contohnya pada saat kita membuat sirup ya. Kecepatan difusi bergantung pada beberapa aspek. Di antaranya adalah yang pertama adalah aspek wujud materi. Semakin besar ikatan antar molekul. Kemudian suhu, semakin tinggi suhu maka ikatan antar molekul akan cepat. Yang kedua adalah ukuran molekul. Molekul yang berukuran kecil akan lebih mudah untuk melintasi suatu membran daripada molekul yang berukuran besar pada suhu yang sama. Konsentrasi yaitu semakin besar perbedaan konsentrasi antara zat dan pelarutnya atau perbedaan konsentrasi zat pada dua tempat yang berbeda menyebabkan semakin besar rata-rata difusinya. Selanjutnya kita akan membicarakan difusi terfasilitasi atau facilitated diffusion. Difusi terfasilitasi atau difusi dipermudah merupakan mekanisme transport yang dibantu oleh protein integral dalam membran plasma atau protein pembawa. Nah, ini adalah gambar antara difusi dengan difusi dipermudah terfasilitasi. Difusi terfasilitasi juga merupakan transport pasif karena hanya mempercepat proses difusi dan tidak merubah arah gradien konsentrasi. Selanjutnya, kita akan membicarakan yang kedua, yaitu osmosis. Peristiwa osmosis adalah peristiwa yang penting dalam kehidupan, ialah osmotik.
Peristiwa yang penting dalam kehidupan ialah osmosis. Sel darah merah yang sama bila ditempatkan pada lingkungan yang hipotonik, misalnya aqueous, akan menyebabkan sel mengembang ya terus-menerus. Lingkungan yang hipotonik atau yang encer dengan kondisi konsentrasi air di luar sel yang lebih tinggi. Pada lingkungan hipertonik atau pekat dengan kondisi konsentrasi air di luar sel lebih rendah atau lebih pekat daripada di dalam sel. Nah, sel akan mengkerut atau mengalami krenasi. Selanjutnya, kita akan membicarakan sel-sel tumbuhan. Sel-sel tumbuhan yang memiliki dinding selulosa yang keras dan elastik sehingga dapat membatasi volume sel serta mempertahankan sel agar tidak pecah. Bila sel tumbuhan ditempatkan pada lingkungan yang hipotonik, misalnya aqueous, air akan masuk ke dalam sel. Jadi ada tekanan turgor. Sel tumbuhan pada keadaan ini disebut dengan turgid atau tekanan turgor. Selanjutnya, sel-sel tumbuhan bila ditempatkan pada lingkungan yang hipertonis atau yang pekat, misalnya pada larutan garam dengan konsentrasi lebih dari 1%, akan menyebabkan keluarnya air dari vakuola di dalam sel. Sehingga sitoplasma mengkerut ya, dan membran plasma akan lepas ya dari dinding sel. Nah, peristiwa ini kita sebut sebagai plasmolisis. Oke, demikian tadi materi tentang transport membran pada sel. Selanjutnya, kita akan membicarakan review modul yang kedua, yaitu struktur dan fungsi jaringan, modul 2 PPPK Biologi. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.